Meski Anga sudah melihat tidak adanya gurat kemarahan di wajah Aditya, meski tadi Aditya sempat menggoda Anga dengan memberikan kecupan singkat di bibir Anga. Tetap aja Anga masih merasa takut pada suaminya itu. Sejak tadi, Anga hanya diam melihat makanan di depannya. Meski masakan Aditya terasa nikmat tapi Anga tak ada selera sama sekali. Dia masih gugup di dekat suaminya. Kenapa nggak dimakan dek? Masih mikirin masalah tadi ya? Aditya menyadari kecemasan istrinya. Anga hanya takut kalau Mas masih marah sama Anga, cicit Anga. Dia tak mungkin bisa langsung melupakan bagaimana wajah Aditya saat pertama kali melihatnya di restoran. Sikap dingin Aditya juga begitu menyeramkan menurut Anga. Aditya meletakkan sendoknya. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu untuk menghadapi istri kecilnya itu. Mas tadinya marah sama kamu dek. Tapi Mas sudah mendengarkan penjelasan dari kamu, jadi Mas nggak marah lagi. Tapi kalau rasa kecewa tentu ada karena kamu mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya dulu atau meminta persetujuan Mas dulu. Maaf Mas, Anga menunduk dengan dalam. Dia memainkan jari-jarinya di bawah meja. Iya Mas udah maafin kamu. Tapi jangan bohongin Mas lagi ya. Mas nggak suka. Iya Mas. Ya sudah ayo makan. Mas udah masak buat kita berdua loh, masa nggak dimakan? Iya Mas, Anga makan. Anga mulai melahap makan malam di depannya. Rasanya lebih lega sekarang meski masih mendengar kata kecewa dari Aditya. Setidaknya suaminya itu sudah memaafkannya. Mas, dalam, Aditya menatap istrinya. Pipi Anga selalu merona saat Aditya menyahut panggilannya seperti itu. Boleh nggak kalau abis ini Anga pinjam laptop Mas dulu buat ngerjain tugas? Boleh, kamu nggak perlu bilang dulu kalau mau pakai apapun punya Mas. Kan Mas udah bilang kalau semua yang Mas punya, itu punya kamu juga. Makasih ya Mas. Kenapa Mas Adit baik banget sih sama Anga? Anga merasa beruntung karena dijodohkan dengan Aditya oleh kakaknya. Ya karena yang pernah mereka lakukan beberapa hari yang lalu, pelukan yang mereka lakukan saat tidur, Aditya selalu berhasil membuat Anga seperti terbang ke angkasa. Anga mengerjakan tugasnya di atas karpet depan televisi. Aditya juga ada di sebelahnya, menemaninya sambil berbaring menonton televisi. Mas, dalam, ada apa? Aditya segera mengalihkan pandangannya dari televisi kepada istrinya. Dulu Mas kuliah jurusan apa? S1 Manajemen Akuntansi, kalau S2 Mas lanjut ambil magister. Emangnya kenapa? Kalau gitu, Mas bisa bantu jawab ini enggak? Anga menggeser laptopnya ke hadapan Aditya. Anga baru tahu kalau suaminya itu mempunyai gelar S2. Tak heran suaminya telah menjabat sebagai manajer hampir 5 tahun ini. Berarti setelah lulus S2, Aditya langsung diangkat menjadi manajer di kantornya. Anga kembali memperhatikan suaminya yang sedang membaca soal yang Kirana berikan. Bagian mana yang kamu nggak paham? Ini Mas. Anga mulai mendengarkan apa yang Aditya jelaskan. Layaknya seorang murid yang mendengarkan gurunya. Dia semakin mengagumi suaminya. Selain Aditya dianugerahi wajah yang tampan, tapi Aditya ternyata juga pintar. 30 menit berlalu, ilmu yang tadinya terserap dengan benar di orak Anga, perlahan menjadi mengambang. Semua karena mata Anga yang tak bisa dikondisi lagi. Matanya terasa berat dan ingin terlelap. Apalagi didukung dengan posisi Anga yang berbaring tengkurap menghadap ke laptopnya, sungguh mendukung Anga untuk terlelap saat ini. Jadi udah paham belum? Aditya menoleh pada istrinya. Astaga kenanga, Aditya terkejut namun sedetik kemudian pria itu mengulas senyumnya hingga memunculkan lesung pipit kecil di usung bibirnya itu. Anga telah terlelap dengan kedua tangannya yang menjadi bantalan karena posisinya tengkurap saat ini. Aditya menggeser tubuhnya agar lebih leluasa memandangi wajah istrinya. Aditya berbaring menghadap istrinya. Dia menyingkirkan rambut Anga yang menutupi wajah cantik itu. Maafkan Mas karena belum bisa jadi suami yang baik buat kamu ya dek. Maaf karena Mas nggak bisa melindungi kamu dari sahabat Mas sendiri. Jari-jari Aditya terus bergerak lembut mengusap pucuk kepala Anga dengan sayang. Tapi Mas janji, Mas nggak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Kakak kamu udah menyerahkan tanggung jawabnya sama Mas, jadi Mas harus bisa melindungi kamu dari siapapun. Tapi, di samping itu Mas juga mau melindungi kamu atas dasar kemauan Mas sendiri. Tanpa permintaan dari kakak kamu dek. Aditya semakin mendekatkan dirinya pada Anga. Matanya yang teduh menurut Anga itu terus menatap ke arah bibir merah milik Anga. Sejak itu untuk pertama kalinya beberapa hari yang lalu, desiran aneh yang Aditya rasakan saat itu membuatnya ingin sekali mencicipinya lagi dan lagi. Bibir Aditya tapi gerakan Aditya terhenti karena Anga tiba-tiba membuka matanya.
Kalau kalian kira Aditya dan Anga sama-sama langsung menjauhkan dirinya masing-masing, maka kalian salah. Mereka berdua justru tetap pada posisinya dengan mata saling mengunci. Sepersekian detik mereka bertahan di posisi seperti itu sampai akhirnya Aditya memejamkan matanya. Anga tentu saja masih belum terbiasa dengan tindakan berani dari Aditya. Meski dia dalam posisi berbaring tengkurap dan jantungnya berada di bawah kungkungannya sendiri, tapi saat ini tetap saja jantungnya ingin memberontak keluar. Apalagi saat Aditya mulai menggerakkan kelembutan Aditya itu semakin membuat Anga terlena hingga mulai memejamkan matanya. Ini padahal dia sudah sering melihat adegan yang sedang dilakukannya itu di drama-drama Korea. Anga bahkan kembali dibuat serangan jantung. Tapi, Anga yang tak mau mengecewakan suaminya, akhirnya mulai berusaha membalas Aditya. Mas Adit, kamu membuat teriak Anga sekencang-kencangnya, namun hanya di dalam hatinya. Tadinya Anga yang tidur tengkurap pun sudah berubah terlentang tanpa Anga sadari. Aditya langsung menghentikan itu. Makasih dek, ayo bobo. Aditya membaringkan tubuhnya, menarik bantal sofa yang sejak tadi ia bawa di atas karpet. Lalu menarik Anga mendekat hingga terjerembab di pelukannya. Tumben lo nggak dijemput laki lo nggak? Mas Adit tadi udah bilang kalau nggak bisa jemput. Lagian kalau misalnya mau jemput kan ini masih siang, ya dia belum pulang lah. Mereka berdua berjalan menuju parkiran setelah kelas terakhir mereka sudah usai. Iya juga ya, tapi, gimana sama laptop lo? Gaji lo seminggu nggak cukup buat beli laptop kan? Terus ngerjain tugasnya gimana? Ya nggak cukup lah kak, separuhnya juga nggak ada. Aku tadi malam pinjam punya Mas Adit. Kalau mau beli lagi, kayaknya harus nabung dulu deh. Mas Adit kan kasih uang bulanan, mungkin sisanya dari belanja bulanan baru bisa aku sisihkan. Tapi ya paling bulan depannya lagi baru kebeli. Sabar ya nggak, tapi lo sih nggak mau minta tanggung jawab dari nenek lampir itu. Harusnya kan dia ganti laptop lo yang rusak itu. Gue heran kenapa juga Aldo bisa kepincut sama dia. Jadi laptop Anga rusak gara-gara Angel. Anga dan Caca kompak menoleh ke belakang, ternyata Aldo sudah berdiri tak jauh dari mereka. Iya, dan lo tahu nggak kalau laptop Anga sampai nggak bisa dibenerin lagi. Sebenarnya salah apa sih Anga sama kalian? Caca selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi sahabatnya. Anga, aku minta maaf karena nggak tahu kalau Angel sampai merugikan kamu kayak gini. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa berubah menjadi wanita mengerikan kayak gitu. Aku bakalan minta dia tanggung jawab karena ulahnya itu. Aldo begitu merasa bersalah pada Anga. Niatnya untuk memperbaiki hubungan persahabatan dengan Anga tampaknya sudah tak ada lagi karena Anga yang sudah bersuami dan Angel yang terus mengganggu Anga terus-menerus gara-gara dirinya. Ini bukan salah kamu kok Aldo, jadi kamu nggak perlu minta maaf. Kamu juga nggak usah minta Angel buat ganti laptopku. Nanti urusannya malah semakin panjang. Aku nggak mau lagi ada urusan sama dia. Sejenak Aldo terdiam. Andai saja dia lebih memilih Anga daripada Angel untuk menjadi kekasihnya, pasti Aldo merasa begitu beruntung. Selain cantik, Anga memang lembah lembut meski Anga termasuk wanita yang kurang pergaulan. Tapi sekarang, dia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mendekati Anga. Penyesalan Aldo sudah tiada arti. Maaf Aldo, aku harus pulang. Lebih baik kita jaga jarak aja karena aku nggak mau jadi sasaran kemarahan Angel lagi gara-gara dia lihat kita ngobrol kayak gini. Aku duluan ya, ayo kak. Aldo sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Mencegah kepergian Anga juga tidak bisa. Dia hanya bisa melihat kepergian Anga dengan sesal dalam hatinya. Aditya sudah tiba lebih dulu di kafe milik Nanda. Tempat yang biasanya dijadikan kumpulan sahabat itu untuk sekedar berkumpul melepas penat setelah seharian bekerja. Seperti biasanya, Aditya duduk dengan pembawaannya yang begitu tenang. Dia tak terlihat marah atau gusar sama sekali meski dia sedang menunggu seseorang yang begitu ingin ia temui sejak semalam. Aditya bahkan memilih untuk tidak menjemput istrinya hari ini hanya untuk bertemu dengan orang itu. Minum dulu Dit, Nanda datang membawa minuman dingin untuk Aditya. Thanks, jawab Adit singkat. Sebenarnya lo mau ketemu siapa sih? Nanda ikut duduk pada bangku di samping Aditya. Nanti lo juga tahu sendiri. Nanda mengedikan bahunya karena merasa Aditya begitu misterius hari ini. Tapi tak lama dari itu, lonceng di pintu kafe Nanda berbunyi. Tanda ada seseorang yang masuk dari sana. Hai, maaf ya lama. Jalanan macet. Biasa, Nanda menatap wanita yang baru datang itu, juga Aditya secara bergantian. Seolah meminta penjelasan kenapa Aditya mengajak dia bertemu di sana. Nggak apa-apa, duduk dulu. Perintah Adit langsung berubah menjadi dingin.
Ada apa sih, Dit? Kok cuma ada kita bertiga, yang lainnya mana? Tanya wanita itu celingukan mencari sahabatnya yang lain. Nggak ada, gue emang sengaja mau ketemu sama lo dia. Nanda susah melihat aura kemarahan di wajah Aditya. Dia memang penasaran dengan tujuan Aditya mengajak dia bertemu, tapi dia juga tidak mau ikut menerima kemarahan Aditya. Mau kemana lo? Duduk. Nyali Nanda menciut saat Adit memerintahnya dengan kejam. Nanda hanya bisa duduk kembali di bangkunya. Jangan pergi dan tetap di sini sampai gue selesai ngomong sama dia. Pinta Aditya pada Nanda yang hanya diangguki dengan ragu oleh Nanda. Dia ingin Nanda menjadi orang ketiga di sana karena tidak ingin hanya berdua dengan dia. Sebenarnya ini ada apa sih? Dia tampak bingung karena Aditya terlihat begitu dingin kepadanya. Lo masih tanya ada apa setelah apa yang lo lakukan? Aditya langsung meninggikan suaranya membuat Nanda takut. Ya jelaslah. Aneh gitu pertanyaan lo. Kalau gitu, kenapa lo nyakitin perasaan istri gue? Kenapa lo setega itu? Aditya tak bisa sesabar menghadapi dia. Dia saat ini terlihat marah meski tadi sempat menenangkan diri sebentar sebelum dia datang. Apa maksud lo, Dit? Gue nggak ngapa-ngapain. Emangnya dia ngadu apa sama lo, Dit? Aditya tersenyum sinis. Pria itu tak pernah menunjukkan senyum seperti itu pada orang-orang di sekitarnya karena dia tidak pernah melibatkan diri dalam urusan orang lain. Dia nggak ngadu apa-apa, tegas Aditya sampai membuat Nanda kebingungan karena belum tahu duduk permasalahan yang sesungguhnya. Cih, bohong, buktinya lo sampai nyalahin gue kayak gini. Dia langsung terlihat kesal, mungkin bertambah sudah rasa tak sukanya pada Anga. Kenapa lo nggak suka banget sama istri gue? Padahal lo sahabat gue, harusnya lo mendukung pernikahan gue sama Anga. Dia itu adik dari Angga sahabat kita dia. Dari dulu Angga juga selalu membantu kita kalau kita lagi susah, apa lo nggak ingat? Kenapa lo sampai tega membenci adiknya? Dan kemarin, lo sengaja ngajak kita semua makan di sana karena mau mempermalukan Anga kan? Amarah Aditya benar-benar meledak. Dia menelan ludahnya dengan kesusahan karena Aditya bisa menebak niat buruknya. Nanda pun sama, dia menatap dia dengan heran, dia tak mengira kalau dia bisa sejahat itu. Gue nggak tahu apa aja yang lo bilang sama Anga sampai membuat dia kerja paruh waktu secara sembunyi-sembunyi dari gue. Apalagi lo tega bilang dia cuma istri titipan. Jujur gue kecewa sama lo ya. Aditya benar-benar menatap dia dengan penuh kekecewaan. Sedangkan Nanda cukup terkejut dengan apa yang dia lakukan. Dia juga kurang suka dengan hubungan Aditya dan Anga tapi Nanda tak terlalu banyak ikut campur. Kenapa sih lo belain dia sampai kayak gini, Dit? Lo mulai jatuh cinta sama dia. Kalau iya itu juga bukan urusan lo. Cih, gue nggak percaya, Dit. Gue yakin perasaan lo masih buat Mayang. Itu yang buat gue nggak suka sama istri titipan lo itu, karena gue tahu lo dan Mayang masih saling mencintai. Seminggu lagi Mayang balik, Dit, tapi wanita itu malah jadi penghalang buat kalian berdua. Brak, Aditya memukul meja dengan begitu keras sampai membuat dia dan Nanda menciut. Bukan hanya itu, tapi pengunjung kafe yang lain juga tampak terkejut dengan tindakan Aditya itu. Jangan sok tahu sama perasaan gue, karena semua itu nggak ada hubungannya sama lo. Lo juga nggak berhak sama sekali buat mengatur hubungan gue sama wanita manapun termasuk istri gue. Dan lo harus ingat dia bukan istri titipan buat gue. Sekali lagi lo ganggu istri gue dan membahas wanita lain di depan gue bahkan di depan istri gue, di saat itu juga gue nggak bakalan anggap lo sebagai sangat gue lagi. Ngerti lo? Gue pergi Nan. Tanpa mempedulikan wajah dia yang pias, Aditya langsung pergi dari sana. Keluar sudah amarahnya yang ia pendam sejak tadi malam.